Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid salat subuh berjamaah, berzikir dan berdoa bersama. Dan sekarang kita melanjutkan dengan melakukan kajian subuh. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian subuh kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, kita masih melanjutkan kajian kita kitab Nasihatul Ibad. Mari kita baca Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan dari kajian kitab ini bermanfaat bagi kita semuanya. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita masih meneruskan pembahasan kita makalah yang ke-8 dari bab thulathi. Ini sudah hampir selesai ya. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan berkali-kali ya, bahwa di dalam makalah 8 bab thulathi ini disebutkan ada 3 hal yang menyelamatkan, 3 hal yang merusak, 3 hal yang mengangkat derajat, dan yang terakhir 3 hal yang menghapuskan dosa. Al-kaffarat. Yang 3 pertama sudah kita bahas. Kita sekarang sudah sampai pada bagian yang al-kaffarat, itu yang menghapus dosa. Dan yang menghapus dosa ini, yang pertama isbahul wudu fis sabarat, menyempurnakan wudu ketika musim sedang dingin-dinginnya. Sudah kita bahas kemarin. Nah, sekarang kita memasuki 3 hal yang kedua dari al-kaffarat, hal yang menghapuskan. Wa naqlul aqdami ilal jama'at. Naqlun itu kalau dari segi bahasa secara letterlek itu yang memindahkan ya. Memindahkan al-aqdam itu telapak kaki, itu ya maksudnya ya melangkahkan kaki. Jadi kalau kita misalnya mengenal ada itu ya dalil akli, dalil nakli itu ya. Dalil nakli itu maksudnya dalil yang dipindahkan saja dari Al-Quran dan hadis itu. Kita sudah menukil ya. Itu naklun ya. Kalau dalil akli, dalil yang berdasarkan pada argumen rasional kita. Nah, ini melangkahkan kaki itu digunakan istilah naqlul aqdami, memindahkan telapak kaki. Nah, dipindah satu-satu itu maksudnya yang melangkahkan kaki.
Wa naqul aqdami, dan melangkahkan kaki ilal jamaat, ya, untuk sholat berjamaah, ya. Nah ini Imam Nawawi kemudian memberikan penjelasan atau syarah ai ilas salati ma'al jamaah. Yang dimaksud dengan naqlul aqdami ilal jamaat itu tidak lain adalah sholat dengan berjamaah, ya. Jadi tiga hal yang menghapuskan dosa kemarin sudah kita sebutkan, ya. Yang pertama menyempurnakan wudhu ketika musim sedang dingin-dinginnya. Yang kedua adalah melaksanakan sholat dengan jamaah, melangkahkan kaki ke masjid untuk sholat berjamaah, ya. Ya karena melangkahkan kaki berarti ke masjid, ya. Ya, ke masjid untuk sholat berjamaah. Jadi ini berdasarkan hadis Nabi, ya. Jadi sholat jamaah itu diantara hal yang bisa menghapuskan dosa, ya. Bahkan dalam hadis lain itu sampai disebutkan secara eksplisit itu. Jadi setiap langkah kaki itu, ya, menuju jamaah itu menghapus dosa itu, dan tentu saja berpahala, ya. Ya. Jadi di samping menghapus dosa berpahala. Nah, semakin apa namanya banyak langkahnya, ya semakin banyak pahalanya, ya. Ya banyak dihapus dosanya, ya. Ya. Tapi yang dekat sekalipun bukan berarti lalu kemudian sedikit banyak, tetap banyak, ya. Ya cuma ya pasti lebih lah, ya, ada nilai lebih bagi yang jauh, karena yang jauh itu lebih menunjukkan apa, ya, kesungguhan, ya, dan juga tingkat upaya yang lebih banyak, ya. Langkahnya banyak itu kan ya pasti upayanya lebih banyak, ya wajar kalau kemudian lalu lebih jauh, yang lebih jauh lebih besar, ya begitu, ya. Ya dan itu ada memang dulu, ya, salah seorang pemuda yang menyampaikan kepada Nabi dia tidak kepengen dekat dengan masjid, malah justru, ya, kepengen jauh supaya apa? Supaya kalau ke masjid pahalanya banyak itu. Setiap langkahnya dinilai tadi itu menghapus dosa dan berpahala itu, ya. Pulangnya juga begitu, sehingga lalu kemudian Rasulullah, Allah akan mengampuni dosa kalian, masya Allah, ya. Ya tapi persoalannya kalau jauh itu kan ya ya tadi itu tidak semua orang lalu yang jauh itu betul-betul kemudian bisa ngepen ke jamaah itu, ya berat, tantangannya lebih banyak, ya. Makanya ya kalau saya malah cenderung ya udah, ya yang dekat sajalah, supaya biar apa jenenge ini ben ya nak seorang-orang nak dekat itu kan denger azan, denger apa, mosok ya ora tergerak begitu, ya begitu. Jadi makanya ya rumah dekat masjid itu sangat strategis, ya, dan menguntungkan, ya. Ya karena apa, ya dekat masjid, ya. Ya, sehingga peluang untuk berjamaah itu ya kira-kira lebih besar lah, ya, lebih besar dibandingkan dengan yang jauh itu. Ya, makanya dulu itu saya diantara doa saya sejak dulu sebelum menikah, ya, sebelum punya rumah itu, ya Allah kalau saya punya rumah mudah-mudahan dekat dengan masjid itu, ya. Ya karena saya dulu seperti Anam dulu, ya, saya dulu di masjid kampus di UGM, ya. Jadi memang sehari-hari di masjid tinggalnya. Nah, saya berdoa, ya Allah suatu ketika mudah-mudahan kalau punya rumah itu dekat masjid, ya. Nah, saya itu sudah 2 kali, Pak, ya. Yang pertama itu sudah inden rumah, ya, sudah tidak inden, sudah betul-betul membayar, ya, perumahan itu, ya. Dulu saya di situ, ya, itu loh yang
Karonseh baru itu ya, yang persis menghadap kuburan itu Pak dulu Pak saya itu. Saya sudah milih dua kapling gitu ya. Kena krispon nggak jadi Pak. Terus akhirnya yang kena krispon itu saya saya belikan tanah di Mijen sana Pak. Walau kok jauh terus mikir ya. Rupa-rupanya Allah itu memang tidak menghendaki saya jauh gitu ya. Ada tawaran rumah di sini itu, yang rumah waktu itu ya dalam kondisi agak rusak itu ya. Sudahlah akhirnya jadilah dekat masjid itu ya Allah. Bersyukur saya ya. Ya, jadi setidak-tidaknya doa dekat masjid itu terkabul ya. Dan alhamdulillah bisa bersama-sama dengan bapak-bapak diamanai untuk ikut mengelola masjid ini. Jadi bersyukur sekali saya. Nah, jadi sekali lagi ya, sholat berjamaah itu Masya Allah ya, pahalanya besar dan menghapus dosa itu, menghapus dosa. Ya, jadi di samping menghapus dosa itu pasti pahalanya besar, itu sudah otomatis ya. Tidak, kalau disebutkan yang menghapus dosa itu bukan berarti tidak berpahala, ya berpahala juga begitu loh. Ya. Berpahala. Nah, seperti yang kemarin saya sampaikan ketika membahas yang wudhu itu. Jadi wudhu saja itu sudah menghapus dosa. Apalagi kalau wudhu itu dilakukan dengan sempurna, dengan sunnah-sunnahnya ya. Pasti lebih punya nilai lebih lagi. Apalagi menyempurnakan wudhu di musim yang sangat dingin, pasti punya nilai lebih lagi ya, begitu. Nah, sholatnya begitu. Sholatnya sendiri itu sebenarnya sudah menghapus dosa sebenarnya ya. Saya sudah berkali-kali menyampaikan ya, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Setiap hal yang baik itu pasti akan menghapuskan dosa ya, termasuk sholat. Dan Nabi memang pernah ya memberikan kemarin sudah saya sebut ya, memberikan analog. Kalau di depan kamu itu ada sungai, lalu kamu mandi 5 kali sehari, apakah tidak bersih badanmu? Ya pasti bersih Nabi. Nah, itulah sholat 5 waktu itu. Kalau kamu sholat 5 waktu, ya pasti kamu bersihlah dosa-dosamu. Masya Allah itu. Nah, apalagi sholat dilakukan di masjid dengan berjamaah, pasti nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan sholat ketika dilakukan sendirian. Dan saya kira mengenai keutamaan sholat jamaah ini sudah berkali-kali disampaikan ya. Pak Effendi dulu saya masih ingat ya, ketika Ramadan subuhan itu tidak hanya sekali 2 kali Pak ya. Setiap kali Ramadan dapat tema membicarakan keutamaan sholat jamaah ini ya. Sudah berkali-kali. Ya, misalnya ya hadis yang saya kira kita semua apal itu karena saking terkenal itu ya, sholatul jamaati tafdulu sholatal faddi bi 27 darajah ya. Jadi sholat jamaah itu diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ketika dibandingkan dengan sholat sendirian itu perbandingannya 1:7. Masya Allah ya. Nah ini Masya Allah ya, ini fasilitas Allah ya, fasilitas Allah yang diberikan kepada kita ya, karena saking murahnya Allah itu. Jadi Allah itu memberikan semacam beberapa fasilitas yang memungkinkan manusia itu meskipun toh dengan usia yang pendek itu bisa punya nilai plus ya, dan itulah barokah. Jadi barokah dalam hidup ya, barokah dalam umur kita itu ya, ketika kita bisa memanfaatkan peluang-peluang yang diberikan Allah ini dengan baik ya. Sama-sama berumur 60 tahun ya. Kalau sholat sendiri nilainya tadi 1, sholat jamaah 27 kali lipat, berarti umurnya sama dengan dilipat gandakan 27 kali 60 tahun berarti kan ya. Kira-kira kan begitu cara memahaminya itu ya. Begitu pula misalnya Lailatul Qadar itu sampai kita bela-belain jaga malam untuk mendapat Lailatul Qadar itu karena lebih baik dari 1000 bulan. Ini
Ini fasilitas yang Allah berikan kepada kita untuk menjadikan apa namanya, ya usia kita yang meskipun sebenarnya pendek itu kemudian punya nilai yang berlipat-lipat tadi itu. Ya. Dan itulah umur yang barokah itu. Barokah itu kan bertambahnya kebaikan. Ya. Jadi itu kalau baru di masjid tertakwa ya. Apalagi kalau sampai di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu ya. Di Masjidil Haram sampai dilipat gandakan 100.000 kali. Ya. Di Masjid Nabawi 1000 kali ya. Itulah makanya kalau kita di sana itu tidak pernah meninggalkan jamaah itu ya, karena dalam rangka mendapatkan fadliyat itu, mendapatkan keutamaan dari sholat berjamaah itu. Ya. Nah, ya terlepas dari itu sekalipun ya memang Masya Allah kalau kita merujuk kepada Al-Quran itu sholat jamaah itu memang sebagai tanda keimanan seseorang ya. Jadi orang beriman dan tidak itu diantaranya diukur dari jamaah dan tidaknya itu ya. Ya. Dalam satu ayat saya kira dengan tegas ya Allah menyatakan innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Ya, di antaranya ya, dan al-ayah dan ada masih ada lanjutannya. Fokus kita pada yang memakmurkan masjid itu. Jadi hanya saja ya orang yang memakmurkan itu ya orang yang beriman pada Allah. Atau dengan kata lain kalau mau disebut sebagai orang yang beriman kepada Allah ya harus mau memakmurkan masjid. Nah, di antara bentuk memakmurkan masjid di antaranya adalah dengan sholat berjamaah. Nah, bayangkan kalau masjid tidak ada sholat jamaah bagaimana? Mosok ya kemudian sepi ya. Ya makmuran masjid itu bahkan malah yang paling penting gitu ya, sholat berjamaah itu ya. Nah tentu saja kemudian ada memakmurkan dengan cara lain seperti dengan cara seperti ini juga memakmurkan masjid ini, ta'lim ya. Ya dan kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan oleh masjid ya. Dalam hadis Nabi misalnya yang tentang 7 golongan itu ya, Pak Edi hafal itu ya karena sudah berkali-kali disampaikan Pak ya. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, imamun adilun wa syabun nasya'a fi ibadatillah. Yang ketiga apa? Wa rajulun qalbuhu mu'allaqum bil masajid. Ya. Orang yang hatinya ya bergantung dengan masjid. Ya bergantung dengan masjid kan ya bukan berarti kok lalu hatinya dilepas dicantel ke masjid kan ya ora ya. Maksudnya itu orang yang rindu dengan masjid, orang yang kemudian senantiasa ingin datang ke masjid. Ya untuk apa? Ya untuk ibadah, untuk sholat berjamaah itu diantaranya. Di samping untuk kegiatan-kegiatan yang lain juga. Ya. Masya Allah. Jadi sekali lagi untuk sholat jamaah ini ya anjurannya banyak sekali, fadilahnya banyak sekali ya. Kalau kita mau baca semua ya deret-deret nggak rampung-rampung ya. Tapi intinya luar biasa ya. Dan yang secara khusus disebutkan di dalam kitab Nashaikhul Ibad ini adalah bisa menghapus dosa tadi itu, merupakan al-kafarat tadi itu. Ya. Oleh karena itu, Masya Allah ya Nabi itu dalam menganjurkan berjamaah ini luar biasa ya. Ya, sampai ada orang yang buta aja juga tetap disuruh pergi berjamaah oleh Nabi misalnya ya. Ya. Sampai digambarkan juga kalau sekiranya kok kamu itu tahu pahalanya orang jamaah itu, kamu istilahnya berangkang aja direwangi gitu ya. Lalu sampai begitu tuh kan ya menunjukkan betapa memang Masya Allah ya untuk sholat berjamaah itu fadilahnya luar biasa. Nah, tapi sayangnya ngaji seperti ini kok ya kepada orang yang sudah berjamaah itu ya. Jadi makanya jadi kadang-kadang kita itu ya itulah jadi ya dakwah seperti ini ya ngajak orang jamaah tapi mau yang diajak sudah berjamaah ya toh. Lah kudune ngajak gini kudune ning pasar apa ndi gitu mesti kudune ya toh. Ceramah ngene iki kudune ning pasar kudune ya toh. Ya tapi mudah-mudahan ya meskipun sudah berjamaah dengan tahu fadilah seperti ini mudah-mudahan menjadi lebih semangat di dalam berjamaahnya. Ya.
Ini kadang-kadang problema dakwah itu kan begitu ya toh. Jadi oh ini ngajak di masjid itu ngajak baik kepada orang yang sudah baik memang gitu. pengajian itu ngajak orang baik kepada orang yang sudah baik. Makanya amar ma'ruf itu mudah sebenarnya ya. Sing angel ki nahi mungkar sing angel itu. Masya Allah ya. Ya tapi tetap baik, ya tetap baik. Ngaji tetap baik, tetap berpahala luar biasa. Thalabul ilmi tetap luar biasa ya. Ya. Jadi luar biasa ya, apa namanya anjuran Nabi itu ya. Bahkan malahan sampai ada ya apa namanya ancaman yang rumahnya dibakar segala macam itu ya, ada hadis seperti, tapi bukan berarti lalu kemudian kok kita harus membakar rumah orang yang tidak jamaah ya, enggak. Itu tuh ya lagi-lagi sekedar untuk menunjukkan bahwa apa namanya pemahamannya itu penting gitu loh ya, penting ya, untuk menunjukkan itu. Dan Nabi pun juga tidak kemudian lalu betul-betul membakar rumah juga enggak kan begitu loh ya. Pemahamannya harus begitu. Jadi untuk menunjukkan bahwa itu penting sekali ya, penting sekali. Jadi gambaran-gambaran sampai tadi orang buta masih harus disuruh, orang kalau saya tahu jamaah itu sampai direwangi, berangkang saja direwangi, itu sekali lagi itu semua menunjukkan pentingnya sholat berjamaah ya. Ya karena apa tadi itu ya. Jadi di antara tegaknya Islam itu karena syiar ya, karena dakwah. Lu bayangkan kalau misalnya kok tidak ada anjuran sholat berjamaah ya, di masjid, itu lalu kayak apa itu ya, orang hanya sholat di rumah masing-masing, tidak ada syiar kan ya. Jadi di antara fadilah jamaah yang di luar untuk kepentingan diri kita itu ya syiar untuk Islam itu ya, syiar untuk Islam itu. Makanya dengan memakmurkan masjid itu, masjid itu makmur ya, dengan syiar itu, dan dengan begitulah Islam itu kemudian bisa tumbuh terus menerus ya. Tanpa ada masjid ya, tanpa ada jamaah, tanpa ada taklim seperti ini ya, kita khawatir memang kemudian suatu ketika ya Islam itu bisa saja hilang ya. Makanya diantara manfaat yang luar biasa itu yaitu dengan jamaah itu ada syiar ya, makmur masjidnya, dan dengan begitu lalu itu menunjukkan bahwa Islam berkembang ya. Islam berkembang. Nah lebih-lebih jamaah subuh ya, wah itu memang yang punya nilai lebih lagi ya. Jadi jamaah yang lain itu bagus, jamaah subuh memang punya nilai lebih lagi. Sholat subuh punya nilai lebih lagi, sholat sunnah subuh punya nilai lebih lagi ya. Jadi ini beberapa hal yang terkait dengan sholat jamaah yang kemudian memang sekali lagi ya mudah-mudahan ya kita ini beri istiqomah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah ini. Nah belum lagi kalau kita lihat dari aspek sosial ya, sholat jamaah ini kan luar biasa sebenarnya ya. Dengan sholat berjamaah ini kita bisa bersilaturahim dengan saudara-saudara kita se-muslim ya, tahu kabarnya ya, lalu dengan begitu itu sebenarnya itu implikasi sosialnya luas itu ya. Coba bayangkan kalau kemudian kita itu semuanya rajin berjamaah, lalu kemudian bisa saling bersilaturahim, kemudian bisa saling menanyakan ya, oh ada yang sakit kita doakan, kita kunjungi, ada yang kekurangan kita bantu loh. Itu sebenarnya seperti itu mestinya itu dengan jamaah masjid, dengan silaturahim di masjid itu ya. Dan alhamdulillah lah ya di masjid kita ini dalam batas-batas tertentu ya sudah berusaha untuk melaksanakan itu ya. Ya, jamaah yang sakit kita doakan, jamaah yang
kekurangan ya, coba kita upayakan bantu dengan model GSR ya, gerakan Rp1.000 itu dengan apa itu sebenarnya ya dalam kerangka itu sebenarnya untuk menjadikan masjid ini sebagai basis untuk pengembangan masyarakat kita itu ya meskipun belum optimal ya, kita tentu saja ingin ya ke depan lebih optimal lagi ya. Nah, coba seperti kemarin itu ya Pak Effendi yang saben hari jamaah itu, ketika tidak ada beberapa hari itu saya udah bingung, saya loh Pak Effendi kok tidak ada. Saya tanya yang lain tidak ada yang tahu ya, apa sakit apa khawatirnya kan kalau sakit ya ternyata keluar negeri ya, aduh lah ke Batam Pak ya, ke Batam nengok cucu di sana. Dan lama Pak ya, sampai berapa hari Pak? Hampir 40 hari ya, betul, makanya lama sekali ya. Saya tanya Pak Hamid itu kan dekat dengan Pak Effendi ya, itu tidak tahu juga ya, tanya Anam tidak tahu gitu ya. Jadi kalau orang yang biasa ke masjid, tidak ke masjid pasti khawatir kan ya, ada apa gitu ya misalnya ya. Pak Fadil begitu, sampai dari ke masjid, nggak ke masjid kita pasti tahu kan, tanya gitu Pak Fadil, oh ternyata gerah ya, kita doakan misalnya. Nah, sekarang Pak Fadil memang menyampaikan ke saya sedang ke luar kota ya. Ya, jadi sekali lagi itu fungsi-fungsi sosial ya. Ya Pak Emita sedang umroh ya, alhamdulillah lah. Jadi ya sebaiknya juga besok lagi jamaah itu, yang biasa jamaah itu kalau misalnya mau tindak mau apa itu ya ngabari biar tidak membuat kita penasaran begitu ya. Nah, begitu ya. Baik ya. Nah belum lagi memang ya sholat jamaah itu Masya Allah ya, kita semua tahu itu ya, tadi itu sebenarnya merupakan miniatur dari komunitas muslim sebenarnya ya, terutama sekali juga dari sisi kepemimpinan itu. Coba lihat gitu ya, sholat jamaah itu diatur sedemikian rupa ya, ada imamnya, ada makmumnya. Imam itu dijadikan untuk diikuti ya. Ju'ilal imam liyutamma bih ya. Imam itu jadikan imam itu untuk diikuti ya. Makanya makmum itu ya usahakan untuk bisa mengikuti imam dengan sebaik-baiknya ya. Jadi imam takbir kita ikut takbir ya. Imam ruku kita ruku ya. Imam i'tidal kita i'tidal ya. Lah yang namanya makmum ya jangan mendahului imam ya. Kalau imam tuh belum takbir jangan takbir duluan begitu loh ya. Imam belum rukuk jangan rukuk duluan gitu ya. Imam belum sujud jangan sujud duluan ya. Itu namanya adab makmum ya. Adab makmum itu ya menunggu imam dulu ya. Imam itu untuk diikuti. Jadi sekali lagi untuk diikuti ya. Bukan untuk sekedar pajangan, itu bukan ya. Untuk diikuti memang. Nah selama imam itu memang tidak ada masalah ya kita ikuti sepenuhnya ya. Tapi luar biasanya ya dalam sholat sekalipun itu kan ibadah mahdhah, ibadah yang diatur sedemikian rupa. Loh kalau imam salah aja tuh boleh dikoreksi kok ya, coba itu sampai sebegitu dalam jamaah itu diatur itu ya. Ibadah mahdhah kita tuh sebenarnya tidak boleh macam-macam ya, selama tidak ada masalah. Tapi kalau imam salah perlu dikoreksi ya, salah bacaannya bisa dibenarkan ya. Nah, kita untung ya Pak Bisri tidak pernah salah betul-betul ngelotok ya toh ya. Dulu saya pernah punya pengalaman ya, jadi zaman tadi saya ceritakan di masjid kampus itu ya. Ya wong di masjid kampus itu kan ya tidak ada imam tetapnya ya. Tapi dulu saya meskipun masih mahasiswa lebih sering menjadi imam ya di masjid itu. Tapi suatu ketika kan ya ada teman ya yang kemudian ya menggantikan, atau bahkan malah ada juga yang meminta, Mas saya jadi imamnya, ada juga gitu ya. Lah sudah saya bilangin kalau jadi imam ya kalau untuk
istilahnya ya belum biasa, itu jangan baca ayat-ayat yang susah-susah lah ya. Karena lain loh ya, ngimami dengan sholat sendiri itu beda ya. Mbok sudah hafal tuh kadang-kadang bisa lali, karena ngimami itu lain ya dengan sholat biasa. Lo itu udah, lo itu baca surat ayat-ayat yang susah-susah itu, betul lali betul itu Pak. Diingatkan bulat Pak, karena memang dalam sholat tambah bingung malah kadang-kadang ya, begitu. Ya sampai mungkin saya bingungnya itu sampai ketika ini bangun dari ruku itu kan kalau imam ya sami Allahu liman hamidah. Nah mungkin dia biasa menjadi makmum Rabbana walakal hamd, itu begitu sami Allah. Jadi begitu bangun tuh Rabbana walakal hamd. Jadi saking bingungnya ya mungkin ya, saking sudah bingungnya itu. Bisa terjadi seperti itu ya. Jadi bisa dikoreksi ya. Kalau gerakannya salah bisa dikoreksi. Yang seharusnya misalnya baru dua rakaat seharusnya tahiyat awal kok lalu kemudian berdiri, bisa dikoreksi. Atau sholat isya baru 3 rakaat kok sudah tahiyat akhir, ya bisa dikoreksi dengan menyatakan subhanallah. Masya Allah itu ya. Jadi sholat yang merupakan ibadah mahdoh saja itu bisa dikoreksi ya. Nah ya karena imam itu untuk diikuti ya, makanya dalam imam itu juga diatur ada syarat-syaratnya ya. Ya syarat umum sih ya saya kira umum ya, tapi ada yang sifatnya yang lebih utama ya. Yang lebih utama itu misalnya ya yang aqra'uhum li kitabillah. Jadi orang yang paling ya faham ya terhadap kitab Allah itu, afsah, lebih fasih di dalam membaca Al-Qur'an ya. Ya. Makanya kita itu ketika mencari imam tetap di masjid kita itu ya pertimbangannya diantaranya itu ya. Ya alhamdulillah kita sekarang mendapatkan Pak Bisri itu ya yang alhamdulillah lah ya bacaannya bagus ya. Kebetulan juga beliau qori sehingga ya itu yang kita harapkan ya. Ya. Jadi ada aturannya ya. Ya kalau sama-sama bacaannya sama ya, alimnya sama, itu lalu ada syarat lagi akbarum sinnan, yang lebih tua ya, diutamakan ya. Itu bacaannya panjang, ya. Makmum tidak tahu. Iya. Saya pernah itu baca panjang, terus nanti diulangi lagi. Iya. Nah, kalau nggak bisa, ya makmum diam saja, suruh gimana? Ya makmum kalau nggak tahu diem saja itu. Kalau tahu disambungkan ya. Ya enggak usah ya, enggak usah itu. Makmumnya harus kemudian tahu sendiri ya sudah membaca ayat panjang itu kan tidak harus. Syaratnya kan hanya ayat saja ya, sudah secukupnya saja ya. Jadi atau diulang lagi dengan ayat yang pendek ya bisa saja ya. Jadi ya imam kalau makmum diem saja Pak kalau terkait dengan persoalan itu. Kalau bisa disambungkan ya, bisa. Jadi jangan yang susah-susah lah intinya ya. Itu banyak anekdot ya terkait dengan persoalan yang imam itu ya. Jadi intinya itulah ya. Nah ini sebenarnya juga imam ketika sholat itu kan juga harusnya bisa kita aktualisasikan di dalam bentuk nyata komunitas muslim di masyarakat kita itu ya, terkait dengan kepemimpinan itu ya, dengan menganut pada prinsip-prinsip yang ada dalam sholat itu luar biasa sebenarnya itu ya. Jadi nah Bapak dan Ibu-ibu ya saya kira waktunya sudah panjang ya. Jadi saya kira intinya itulah ya, intinya bahwa yang namanya sholat jamaah itu ya menghapus dosa ya, termasuk bagian dari yang menghapus dosa ya. Dan sebenarnya tidak hanya menghapus dosa, banyak sekali tadi fadilah-fadilah lain yang sudah kita sampaikan. Jadi oleh karena itu kita bisa memahami kenapa sholat jamaah itu begitu dianjurkan di dalam agama kita, agama Islam ya. Mudah-mudahan sekali lagi kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa istiqamah di dalam berjamaah ini ya. Ya. Meskipun sekali lagi itu sunnah ya. Oleh karena itu kalau orang yang tidak berjamaah juga memang tidak sampai pada level berdosa memang ya.
Tapi sekali lagi ya, pengertian sunnah itu jangan pada tidak berdosanya itu, tapi pada ruginya itu kalau tidak dilaksanakan. Ya. Jadi kita harus mengubah tekanan ya di dalam memahami pengertian yang sunnah itu. Sunnah itu kan difahami sebagai kalau tidak mengerjakan tidak apa-apa, kalau mengerjakan berpahala. Nah, kita kadang-kadang sok sering menyalahpahami, ya sudah kalau gitu sunnah aja kok ora apa-apa, ditinggal ora apa-apa lah. Itu kurang pas sebenarnya. Mestinya yang lebih ditekankan adalah ini kalau nggak dikerjakan rugi. Ya, kalau dikerjakan ini mendapatkan keuntungan, mendapatkan fadilah-fadilah tadi. Ya. Saya kira itu saya ulang lagi ini supaya menjadi catatan kita terkait dengan pemahaman terhadap yang sunnah itu. Ya. Mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.